Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam Bu Hardiana. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana juga Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak Hamid. Begini Pak Hamid, hari ini kan Bapak akan melakukan koci ya. Iya Bu. Kemudian sebelum melakukan proses koci, nanti ada sedikit ingin saya tanyakan, bagaimana dengan Bapak? Ya silakan Bu. Baik, jadi begini, pada saat proses koci itu nanti antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian koci seperti apakah sudah sesuai dengan aluvirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada koci, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kemudian juga nantinya dari jawaban tersebut, apakah nanti coach bisa memberikan jawaban yang untuk bisa menemukan masalahnya. Kemudian jangan lupa nanti ya Pak, juga menyesuaikan dengan prinsip coach, diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coach. Nah, sebelum proses coach dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak? Ya boleh Bu, silakan. Baik, jadi pertama, kompetensi coach apa yang nanti ingin Bapak kembangkan? Oke Bu, terima kasih. Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, jadi itu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya? Iya betul. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Bapak, bagaimana? Yang saya ingin kembangkan dari kompetensi itu Bu, yang pertama adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif. Baik Pak, jadi itu kompetensi spesifik yang dikembangkan ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak sendiri itu apa? Kalau indikator pencapaian yang ingin saya kembangkan nantinya, coach saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, jadi nanti indikator pencapaiannya coach itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan ya Pak? Iya betul Bu. Baik Pak, terima kasih sekali atas jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan nanti Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak. Ya Bu, siap. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Hamid, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Wila. Alhamdulillah baik. Pak Wila, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, ada ini sedikit masalah Pak, kurang baik sebenarnya kesehatan ini. Pak Hamid, Bapak punya waktu tidak? Tentu saja Pak. Ada apa ya Pak? Begini Pak, saya ini ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Apakah Bapak kira-kira bersedia untuk berbagi kepada saya Pak? Tentu saja Pak Wila. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang Bapak harapkan? Begini Pak, harapan saya nanti ketika kita berbincang-bincang, saya bisa menemukan solusi Pak dari masalah yang saya alami saat ini. Oh begitu ya Pak. Tentu saja boleh. Dan saya senang bisa berbagi dengan Bapak. Nah, kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Pak? Iya Pak, gini permasalahan ini yang terjadi di kelas saya Pak. Beberapa murid saya ini ya ada masalah lah di dalam kelas saya seperti itu Pak.
Oh, begitu ya Pak. Dengan murid-murid Bapak, kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid-murid Bapak itu seperti apa ya Pak? Kalau saya amati Pak, ini belakang ini ketika saya menjelaskan di dalam kelas, murid-murid saya ini sepertinya kurang menangkap dan kurang memahami Pak apa yang saya jelaskan di dalam kelas. Oh, begitu ya Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Bapak ini tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pelajaran yang Bapak sampaikan itu kenapa ya Pak? Sepertinya Pak ada beberapa faktor ya yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi? Kalau yang selama ini yang saya tanyakan Pak, ada sih sebenarnya beberapa faktornya. Mungkin karena faktor belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian ada memang dari beberapa murid juga yang saya amati, mungkin dia kurang paham memang menangkap materi yang saya jelaskan. Oh, begitu ya Pak. Ada yang tidak sarapan dan ada memang yang daya serap anak itu. Ya Pak. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bapak terhadap anak tersebut dalam menerima pelajaran yang Bapak sampaikan? Eh, Kalau harapan Pak, ya harapan saya setidaknya anak-anak dalam kelas saya ini dapat menyerap dan memahami pembelajaran yang mereka terima, dan juga bisa respon aktif dan menangkap apa yang saya jelaskan di dalam kelas Pak. Oh iya. Paling tidak mereka merespon yang baik atau positif terhadap pelajaran. Baik Pak, setelah Bapak mengetahui beberapa permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Bapak untuk mengatasinya? Saya pikir Pak, ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya mungkin menganjurkan kepada beberapa siswa untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah, karena pentingnya memang sarapan sebelum kita mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas, agar proses menangkap pelajaran itu lebih mudah dipahami dan juga tidak ada kendala pada saat proses pembelajaran. Baik Pak. Itu rencana yang sangat baik menurut saya, di mana Bapak mengingatkan kepada murid tentang pentingnya sarapan pada murid yang tidak sarapan, sehingga tidak fokus ya Pak. Kemudian kalau siswa yang agak lemah, Bapak akan sering memberikan bimbingan lebih. Ya, Menurut Bapak seperti apa bimbingan yang akan diberikan? Bimbingan yang akan saya berikan Pak, mungkin pemberian latihan-latihan soal-soal pemahaman yang mungkin lebih mudah dipahami. Mungkin itu dilakukan di luar jam sekolah Pak, seperti itu. Oh gitu ya Pak. Tetapi tetap Bapak bimbing terus menerus ya? Ya betul, saya membimbing sampai selesai begitu Pak. Oh sampai mereka bisa ya Pak. Jadi kapan Bapak akan melaksanakan bimbingan tersebut? Saya akan melakukan secara kontinu dan terus menerus Pak, dan konsisten sampai memang terlihat perubahan yang terjadi pada murid saya Pak. Oh ya, bagus itu Pak. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah Bapak ini yang Bapak harapkan nantinya? Dalam hal ini Pak, tentunya kepala sekolah akan membantu saya. Kemudian juga dengan orang tua murid tentunya juga rekan sejawat Pak. Kalau masalah komitmen seperti itu tadi Pak yang saya sampaikan, bahwa ada pembimbingan secara kontinu yang saya harus terus lakukan secara konsisten sampai siswa tersebut memahami materi yang saya sampaikan. Oh begitu Pak. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Saya bisa bersama dengan kepala sekolah, kemudian orang tua juga saya libatkan, dan juga tentunya saya meminta juga bantuan dari rekan sejawat. Oh, saling berkolaborasi ya Pak? Iya betul. Untuk hasil yang lebih baik, oke Pak. Kemudian bagaimana Bapak tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya? Tindak lanjut yang saya lakukan tentunya saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid saya, maksud saya Pak. Kemudian menjaga komitmen ini secara bersama-sama agar siswa saya dapat dibimbing sesuai apa yang mereka butuhkan. Bagus sekali rencana Bapak. Berarti untuk kedepannya agar siswa dapat fokus dan memahami pelajaran yang Bapak sampaikan, Bapak akan terus menjalin komunikasi yang baik. Ya.
kepada orang tua murid, kemudian Bapak juga akan memberikan bimbingan yang lebih untuk murid-murid yang membutuhkan. Begitu ya Pak? Iya Pak. Baik Pak, dari perencanaan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak sekarang? Ya, alhamdulillah Pak sudah sedikit lega karena sudah dapat berbagi dengan saya dan saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah. Kalau begitu Pak, ini saya rasa juga perbincangan kita sungguh luar biasa. Dan saya harap mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Pak. Iya Pak, insya Allah Pak. Saya akan semangat untuk membimbing murid saya sampai dia bisa. Amin. Baik Pak, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya pikir sudah cukup Pak. Terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah saya Pak. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dari masalah saya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Hardiana. Baik Pak, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Hardiana. Proses coaching yang telah saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, baiklah Pak. Setelah proses coaching, tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak ya. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai, bagaimana itu? Baik Bu Hardiana. Jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan tadi yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu. Di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab coach terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Luar biasa sekali, Pak. Baik, jadi Bapak tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi tadi Bapak saya amati itu sudah melakukan coaching, di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, dan ada rencana aksi, dan kemudian ada juga tanggung jawab coaching. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap percakapan tadi yang artinya berarti Bapak ada presence atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Bapak juga mendengarkan secara aktif pada saat coaching, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot. Jadi luar biasa sekali Pak apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dalam proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Oke Bu Hardiana. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching kedepannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta Bu. Lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching supaya pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali Pak ini ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Pak, dan semoga semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Pak, terima kasih ini sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa dan sesuai dengan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri dalam kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lain waktu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.